Kok ada ya orang batu banget kayak Firly Bahuri? Aduh, kacau. Artinya kalau udah jadi tersangka mah, mundur atuh Pak. Diperiksa udah, digeledah rumahnya juga udah. Terus diumumin jadi tersangka udah. Cuma mundurnya aja nih yang belum. Polda Metro Jaya resmi tetapin Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri jadi tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Gak tanggung-tanggung nih, kasusnya diborong semua. Pemerasan, terima gratifikasi. Kalau kata anak zaman now, itu double kill tuh. Tanggal 5 Oktober 2023, Firly Bahuri lagi diselidiki sama Polda soal kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Nggak pakai lama nih, 2 hari kemudian, Polda Metro Jaya langsung menaikkan status penyelidikan ke penyidikan. Yang bikin heboh nih, beredar foto Firly lagi ngobrol sama SYL di sebuah lapangan bulu tangkis. Tanggal 26 Oktober, 2 rumah Firly digeledah Polda. Kocaknya, 1 rumah di Jakarta gak terdaftar di LHKPN. Nah, belum lama ini, Firly kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Ada hal menarik nih, abis Firly diperiksa. Firly menghindar dari kamera wartawan dan nutupin mukanya pakai sebuah tas. Ya udah deh, tanggal 22 November 2023, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firly Bahuri jadi tersangka pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi. Kasus Firly yang gak mau turun dari jabatan Ketua KPK jadi sentilan juga buat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Yang becus atuh Pak, awasin penegakan hukumnya. Masa orang udah jadi tersangka masih berani nolak turun dari kursi Ketua KPK? Bukan cuma Firly Bahuri yang jadi sentilan buat Mahfud MD. Tapi Ketua MK juga masa ikut-ikutan soal batasan usia Capres-Cawapres. Sebagai orang yang dikenal tegas, harusnya Pak Mahfud bisa berbuat banyak nih soal kasus-kasus kayak Firly Bahuri. Untungnya Presiden Jokowi gercep merespon soal etika Firly Bahuri yang menolak untuk mundur. Setelah pulang dari kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Presiden Jokowi menandatangani Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri. Sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara KPK. Keputusan Presiden Jokowi diamini oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Padahal nih, kalau kita flashback, sebelum Firly Bahuri jadi Ketua KPK pada 2019 lalu, KPK sendiri menyatakan bahwa Firly melakukan pelanggaran berat saat masih jadi Deputi Penindakan KPK. Dan KPK sudah mengirim surat cinta untuk DPR soal rekam jejak Firly. Tetapi surat itu diacuhkan sama DPR. Ya, jadinya begini deh. Jadi, untuk Firly Bahuri nih, kalau bisa ke kamar dulu deh buat ngaca. Siapa tahu, abis ngaca jadi sadar. Oh, saya salah. Saya sudah jadi tersangka. Mundur ah. Kan gitu, Pak. Buat Pak Mahfud MD juga, becus dong, Pak. Masa mengawasi hukumnya aja nggak bisa? Ditegakkan dong setegak-tegaknya. Pantas kemarin Ganjar kasih nilai 5 buat penegakan hukum di Indonesia. Kan Pak Mahfud nih, salah satu yang bertanggung jawab atas hukum di Indonesia. Masa cuma bisa membubarkan ormas agama aja sih Pak? Padahal Pak Mahfud dulu bisa loh nangkap buron kasus korupsi yang kabur dari Indonesia sudah lebih dari 1 dekade. Kok sekarang cuma bisa mengungkap? Tapi eksekusi akhirnya nggak ada, Pak. Kayak dugaan kasus potensi pencucian uang di Kemenq yang totalnya 345 triliun rupiah. Kok nggak ada lanjutannya? Sinetron aja nih, Pak. Ada endingnya nih. Apa mungkin sudah nggak fokus ya, Pak? Karena udah sibuk kampanye. Kumaha barudak? Well.